Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan disimak dan didengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda Hafizahullah ta'ala tentang pemboikotan terhadap kaum Quraisy. Adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr yang tadi mengirimkan makanan malam-malam kepada Bani Hashim. Ya. Dia memiliki kekerabatan dengan Bani Hashim. Dan dia adalah orang yang mulia di kaumnya. Dan dia telah berusaha untuk membantu Bani Hashim tatkala di hari-hari mereka diboikot. Maka dia berpikir bagaimana agar perkara ini bisa selesai. Maka berjalanlah dia, Hisham bin Amr al-Amiri, dia berjalan menuju seorang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal, karena Abu Jahal dari Banu Makhzum. Zuhair bin Abi Umayyah. Tetapi ibunya adalah Atikah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi tantenya Nabi siapa? Atikah, ya. Jadi punya kekerabatan dekat dengan Nabi. Berarti dia sepupunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham menegur Zuhair, "Ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasu ath-thiyab wa tankiha an-nisa wa akhwaluka haitsu qad alimta la yuba'un wa la yubta' minhum wa la yankihun wa la yunka ilaihim." Apakah kau senang wahai Zuhair? Engkau makan makanan, engkau pakai pakaian, engkau menikahi para wanita, sementara paman-pamanmu, om-ommu dari Bani Hashim, kondisi mereka sebagaimana kau ketahui. Mereka tidak bisa beli barang, mereka tidak bisa menjual barang, mereka tidak bisa menikah dan mereka tidak bisa menikahkan. Ama inni ahlifu billah, law kanu akhwala Abil Hakam bin Hisham, thumma da'utu ila mithli ma da'aka ilaihi minhum, ma ajabukum ilaihi abada. Kemudian Hisham memprovokasi Zuhair. Wahai Zuhair, demi Allah saya bersumpah, seandainya kejadian ini menimpa Abu Jahal, kemudian ya engkau menyuruh Abu Jahal untuk memboikot paman-pamannya, Abu Jahal tidak akan nurut sama engkau. Masa sekarang kejadian ini terjadi pada paman-pamanmu, kau ikut memboikot paman-pamanmu, sementara kau dalam hidup enak, makan, minum, pakai pakaian, menikah, ya. Akhirnya dia berkata, "Wahai Hakum ya Hisham, madza asna?" Celaka engkau Hisham, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa bantu mereka? Sementara orang Quraisy semua memboikot Bani Hashim. Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma satu orang, gimana saya bisa bantu mereka? Wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakumtu fi naqdiha hatta anqudhaha. Kalau ada teman satu saja temani saya akan batalkan perjanjian tersebut. Kemudian Hisham berkata, "Waqad wajadtu rajulan." Sungguh kau telah dapat temanmu. Siapa? Saya. Kita berdua. Kata Zuhair, "Ibghina rajulan thalithan." Belum. Cari orang ketiga. Cari orang ketiga. Maka akhirnya ya Hisham pergi menuju Mut'im bin Adi, orang yang baik juga. Maka dia berkata, "Wahai Mut'im, apakah kau senang? Dua suku, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib binasa. Dari Bani Abdul Manaf binasa. Sementara engkau melihat tersebut, kau menyaksikannya dan kau setuju dengan kebinasaan mereka." Ya. Kemudian sama dia berkata, "Wahai Haka, famadza asna?" Celaka engkau, apa yang bisa aku lakukan? Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma sendiri. Kemudian kata Hisham, "Qad wajadtu tsaniyan." Kau sudah mendapati orang kedua. Siapa? Saya, orang kedua. Ibghina tsalitsan, cari orang ketiga. Ada orang ketiga. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kita bertiga.
Kata dia, ibghina rabi'an, cari orang keempat. Berangkatlah Hisham. Hisham ni yang otaknya dia, Hisham bin Amr Al-Amiri. Maka dia berjalan menuju Abul Bakhtari bin Hisham. Maka dia berkata sebagaimana yang dia katakan kepada kedua orang sebelumnya. Kemudian Abul Bakhtari berkata, "Hal min ahadin yu'inu ala hadha?" Apakah ada orang bisa bantu kita dalam urusan ini? Maka Hisham berkata, "Ada. Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan saya juga bersamamu, kita 4 orang." Kata Abul Bakhtari, "Ibghina khamisan." Cari orang kelima. Maka Hisham pergi ke Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Maka dia pun menyampaikan hal ini. Dia ingatkan tentang kekerabatan, tentang Bani Hashim, Quraisy, kita harus menolong mereka. Maka dia berkata, apakah ada yang bantu kita dalam urusan ini? Maka dia sebutkan kita sudah berlima. Ya. Kita sudah berlima. Akhirnya mereka bersepakat suatu tempat namanya Al-Hujun di pinggiran kota Mekah. Kemudian mereka sudah sepakat untuk bikin provokasi besok agar perjanjian ini bisa digagalkan. Ya. Kemudian kata Zuhair, "Ana abda'ukum fa akunu awwala man yatakallam." Saya yang pertama kali ngomong besok. Ya. Tatkala tiba besok hari, 5 orang ini jalan menuju Masjidil Haram. Dan kita tahu, sering saya sampaikan, Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nongkrongnya di Masjidil Haram. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, dia datang dengan pakaian indah, dengan hullah pakaian. Kemudian dia tawaf di Ka'bah. Mereka ini musyrikin semua. Kita sudah sering sampaikan bahwasanya orang musyrikin mereka juga tawaf dan mereka juga apa? Haji. Maka Zuhair bin Abi Umayyah dia pun tawaf 7 putaran. Setelah itu dia balik menghadap Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anakulu ta'am wa nalbasu thiyab wa Banu Hashim halka." Apakah kita makan makanan, kita pakai pakaian senang-senang sementara Banu Hashim, kerabat kita binasa? La yuba'un wa la yubta' minhum. Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. Wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi sahifatul qati'atul zalimah. Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim, yang pemutus silaturahmi dirobek. Abu Jahal komentar langsung. Dan dia berada di ujung masjid, dia berkata, "Kadzabta wallahi la tushaq." Demi Allah, kau berdusta. Ya, Masya Allah. Dia bilang apa? Demi Allah. Itu perjanjian tidak akan dirobek. Mereka sudah rencana dari awal. Pokoknya satu ngomong. Abu Jahal mau diserang, ya, dadakan. Waktu Abu Jahal komentar, maka Zam'ah bin Aswad, orang kelima, dari 5 orang tersebut, komentar, "Anta wallahi akdzab." Engkau lebih pendusta ya Abu Jahal. "Ma radina kitabaha haitsu kutibat." Kami sesungguhnya tidak ridha dengan tulisan tersebut, dengan perjanjian tersebut. Zam'ah komentar, Abul Bakhtari komentar. Sadaqa Zam'ah, Zam'ah benar. Kami tidak ridha dengan tulisan tersebut. Mut'im bin Adi komentar lagi. Benar, kalian berdua benar. Yang dusta yang mengingkari hal ini. Ya. Kemudian ya, Hisham bin Amr kemudian komentar juga. Abu Jahal pintar, dia berkata, "Hadza amrun qudhiya bil lail, tushuwiru fihi fi ghairi hadzal makan." Ini sudah direncanakan ini. Tadi malam mereka sudah musyawarah, ini rencana sebenarnya Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya Abu Talib. Allah telah memberikan kabar gaib kepada Nabi SAW bahwasanya Allah telah mengirim al-aradah, yaitu rayap, ke dalam Ka'bah, kemudian memakan perjanjian tersebut, dimakan oleh rayap. Semuanya robek kecuali tersisa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah misalnya, yang lainnya dimakan oleh rayap. Kemudian ya Abu Talib berkata, ya, "Na'am, ya. Ma kadzabtani." Kau tidak pernah berdusta kepadaku wahai Muhammad. Maka berangkatlah Abu Talib dengan sekelompok jamaah dari Bani Abdul Muttalib sampai mereka datang ke Masjidil Haram. Kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy menyangka mereka sudah sangat kepayahan sehingga keluar dari tempat mereka, syi'ab mereka untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun persangkaan mereka salah. Abu Talib berbicara, ya. "Wahai kaum Quraisy, telah terjadi perkara antara kami dengan kalian. Datangkanlah kertas perjanjian kalian tersebut yang di situ ada kesepakatan kalian. Ya, bisa jadi semoga ada kesepakatan antara kita dengan kalian." Kemudian Abu Talib berkata, "Sungguhnya aku mendatangi kalian, ya,
aku akan menyampaikan satu perkara yang di situ ada keadilan antara aku dengan kalian. Sungguhnya ponakanku Muhammad telah mengabarkan kepadaku, walam yakdzibni qat, dan dia tidak pernah berdusta kepadaku. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah telah mengirim rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut. Maka dimakanlah kertas seluruhnya kecuali tulisan Bismikallahumma. Ya. Kemudian Abu Talib berkata, kalau benar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ya, Fallahi la nuslimu hatta namuta an akhirina. Kalau benar yang dikatakan Muhammad ternyata kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami semuanya tewas. Wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibana. Kalau ternyata Muhammad bohong, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata, qad ansaftana radina billadzi taqul. Engkau benar, ini perkataan yang adil. Ya, kami ridho, kami suka dengan perkataan ini. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah, mereka buka perjanjian tersebut, ternyata mereka mendapati ternyata kertas tersebut sudah robek, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, kecuali tulisan apa? Bismikallahumma. Ya. Akhirnya Abu Talib pergi menuju Ka'bah dengan orang-orang teman-temannya, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Allahumma ansurna ala man zalamana. Ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami, wa qata arhamana, yang telah memutuskan silaturahmi kepada kami. Kemudian dia pun pulang bersama teman-temannya menuju tempat tinggal mereka, itu di Syi'ab Abi Talib. Akhirnya tatkala itu Al-Mut'im bin Adi, dia pun pergi menuju sisa kertas tersebut, kemudian dia robek-robek. Kemudian dia berjalan menuju ke bersama orang-orang Quraisy yang bersama dia. Kemudian dia bawa pedang dan bawa senjata, kemudian dia pergi menuju kepada Syi'ab Abi Talib, kemudian dia suruh Bani Hashim agar keluar dari tempat tinggal mereka, agar kembali seperti sedia kala. Akhirnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang tadinya terisolir di tempat tersebut, akhirnya keluar, ya, perjanjian tersebut sudah batal, ya, hancurlah rencana Abu Jahal dan teman-temannya, dan itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, ya. Jadi Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun, sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi makanya masih dikatakan tahun ke-5 kenabian, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Nanti kalau sudah pindah ke kota Madinah baru tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah, begitu ya. Ini masih tahun 10 kenabian, belum tahun Hijriah.